Baik, waduh, kita ketemu lagi ya, nggak terasa waktu berjalan ya, puasa sudah berapa hari nih ngomong-ngomong nih? Sudah masuk ke 10 ya? 10 ya? 10 hari. Ya kan mulai tanggal 2. Dua. Iya, Betul. Iya. Oh iya, ini terima kasih banyak nih. Oh iya, benar. Selamat ulang tahun Pak Mr. Iris. Semoga sehat dan Iya, sukses iya. selalu, Amin. terutama Ini. channel Mr. AM Solusi Iya, ini. iya, iya. Iya, Makasih semakin berkembang. Betul. Iya, amin. Ini ya kita ini nggak terasa ya, usia tambah ya tahun demi tahun karena Iya. kesibukan kita ya. Tahu-tahu udah bertambah umur, umur kita sebenarnya semakin berkurang loh ya. Kita harus Betul, semakin banyak Pak. koreksi diri ya. Iya. Iya. Itu harus semakin matang, itu harus semakin bijak, semakin baik ya. Ya. Dengan bertambahnya usia ya tentunya lah harus semakin itu komprehensif kita untuk hidup dengan ya cara-cara yang lebih baik, itu Betul. dengan cara-cara yang lebih ya humanis, manusiawi dan segala macam gitu ya. Iya. Iya. Lebih pinter, itu lebih semangat ya segala Iya. macam. Nah, oke, terima kasih sekali lagi ya untuk kuenya. Iya, Ya, Pak. sama-sama. Semoga berkenan, Pak. Ya, Iya. apa sore hari ini mau apa nih? Kelihatannya udah siap-siap kalian Iya. ini. Harus Kayaknya- dong. Harus Iya. ya. Harus. Jadi yang persiapan malah kalian bukan saya ya. Iya. Tapi sebelum saya menuju ke pertanyaan nih, Pak, balik lagi promosi. Oh iya 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 iya. Ini YouTube kalian kan? Betul. Iya. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe dan juga share YouTube Mr. AM Solusi Channel karena setiap episodenya kita membawakan episode-episode yang selalu menarik. Iya, membawa hal-hal yang baru dan Betul. jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi. Betul, karena pasti bermanfaat, gak akan rugi. Iya. Dan saya doakan selalu sehat ya. Yang selalu mengikuti channel ini jangan sampai ketinggalan karena ke depan kita akan selalu membahas hal-hal yang aktual. ya. Betul. Iya. Hal-hal yang memang benar-benar bisa menambah pengetahuan, wawasan Iya. ya, edukasi, motivasi dan solusi ya. Betul. Iya, iya. Makanya jangan ketinggalan. Tadi apa? Subscribe. Subscribe. Ya, subscribe. Oke. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Iya, Pak. Ini Ya, apa ini? sepertinya Indonesia akhir-akhir ini sedang cukup bergejolak nih, Pak. Wis. Waduh. Ngeri kali nih. Waduh, gimana nih Pak Kayak pendapat gelombang Bapak nih? biasanya. Heeh. Iya. Agak panas sepertinya. Bagaimana Bergejolaknya nih? apa dulu ini? Situasi, Demonstrasi ya? betul, demonstrasi, Oke. situasi politik ya. Iya. Ya, ya. Gitu, bagaimana nih Pak menurut Bapak? Ya, saya rasa ya semua negara akan mengalami masa-masa politik ya, pasang surut itu adalah hal yang biasa ya kan ya. Karena kan negara ini kan tumbuh ya dengan berbagai macam dinamikanya. Ya. Nah, yang jadi masalah bila suatu negara tidak bisa mengatasi permasalahan internalnya. Nah, ini yang akan bisa menjadi masalah ya. Akhirnya ikut campur asing ya. Oke. Sampai-sampai ada apa tau itu peacekeeping force ya, pasukan perdamaian itu yang sampai masuk itu kalau negara itu tidak bisa mengatasi masalah internal, dinamika internalnya. Ya. Nah, kalau udah seperti itu udah bisa kacau ya kan. Kan banyak negara-negara lain dulu yang mengalami seperti itu ya kan. Ya yang terakhir aja kemarin itu mana Afghanistan ya kan 20 tahun Amerika di situ, Irak ya kemudian Libya itu dan yang lain-lain termasuk dulu mana itu apa tahun-tahun 70-an 60-an itu di Vietnam. Dan yang sekarang baru ribut ya perang seru Iya. itu Rusia Ukraina. Nah, demikian juga Indonesia ya. Itu tentu tidak akan lepas dari permasalahan dinamika kenegaraan ya. Apalagi Indonesia ini bangsa yang sangat cukup besar. Betul. Ya. Penduduknya nomor 4 terbesar di dunia. Iya. 270 juta lebih ya. Ini tentunya akan banyak sekali konflik-konflik horizontal ya, masalah-masalah sosial, apalagi kita terdiri sangat heterogen. Iya. Baik dari segi sukunya, agamanya, budayanya, Iya. Betul. bahasanya. Iya. Itu Iya. jadi sangat heterogen banget ya. Ini tentunya sangat rentan dengan konflik-konflik sosial. Namun saya ya secara pribadi itu bersyukur loh ya. Para pendahulu bangsa kita ya, founding father bangsa ini itu luar biasa loh ya. Itu menelurkan Pancasila ya enggak. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika serta norma-norma kehidupan berbangsa dan berbudaya. Ya, coba kalau saya ya kan berasal dari Solo, Jawa Tengah gitu. Saya sejak kecil dikasih orang tua bagaimana norma-norma kehidupan gitu dengan filosofi-filosofi
budaya, ya, kejawaan, ya, adat kesoloan, ya, itu luar biasa, ya. Dan kita mempunyai pahlawan-pahlawan yang notabene membawa warisan kepada budaya ini, hal-hal yang sangat bermanfaat, ya, itu untuk kehidupan kelangsungan bernegara, berbangsa, ya. Itu ya contoh kan mulai dari dulu ada Gajah Mada, ya, itu memberikan kehidupan, ya, zaman Majapahit, ya. Itu kemudian ada peninggalan-peninggalan sejarah, ya, yang di situ merupakan saksi mati, ya, itu bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang cukup besar, ya, dan ini harus kita lestarikan. Nah, itu berkaitan dengan tadi itu pertanyaan, bagaimana situasi dengan politik bangsa ini, ya saya rasa itu suatu hal yang biasa. Nah, yang paling penting, ya, yang luar biasa adalah bagaimana menghadapi setiap gejolak yang terjadi, sehingga akan menimbulkan atau berdampak pada hal yang positif, ya. Karena kemajuan itu kadang-kadang bisa dimulai dari hal krisis, ya, krisis. Nah, dengan adanya krisis, manusia itu akan semakin smart, semakin kreatif, semakin banyak inovasi, ya, dan semakin banyak akal. Itu karena juga krisis itu dari sisi lain itu juga kadang bermanfaat juga, gitu. Ya, kita pernah mengalami beberapa krisis kan. Betul. Misalnya krisis 98, ya, 2008, itu krisis sosial, krisis politik, ya, mulai dari zaman kemerdekaan. Tapi kan akhirnya kan tumbuh kan, jadi negara yang besar kan. Nah, dan ini akan berlanjut terus kan, unlimited kan. Begitu juga negara-negara lain, ya. Banyak negara yang tumbuh itu melalui berbagai macam krisis, itu. Contoh dulu di Inggris, itu ada reformasi, itu Inggris, itu ada revolusi industri dan lain sebagainya kan. Jadi krisis ini juga salah satu dampak positifnya seperti itu. Jadi ya kita hadapin aja dengan lapang dada. Karena bebas berpendapat tadi ya Pak kita. Nah, berkaitan dengan apa tadi demo-demo tadi itu ya silakan aja, ya. Ada aturannya, ada konstitusinya bagaimana berdemo dengan sehat kok, ya, seperti itu. Nah, baik Pak. Dari segi para politikus dan para tokoh-tokoh yang sering diwawancarai Pak di media-media itu selalu bilang seperti ini. Demo itu boleh, tapi anarkis itu jangan. Jangan sampai ricuh dan lain sebagainya. Tapi seperti yang Bapak bilang tadi, kita sudah beberapa kali mengalami demonstrasi dan sebagainya. Ada beberapanya itu terjadi Pak kericuhan. Apakah kericuhan ini tuh adanya provokator atau memang bagaimana ini Pak? Kenapa itu kerap terjadi? Oke, jadi kekerasan, ya, itu bisa terjadi dimanapun, ya, tidak hanya demo, gitu. Geng motor aja juga tiap hari kita lihat di TV, kekerasan melulu, gitu. Yang lebih kecil lagi KDRT, gitu. Ya, mungkin tiap hari banyak sekali kejadian KDRT, mungkin tidak terekspos saja, gitu. Apalagi demonstrasi, ya, yang sudah melibatkan banyak orang. Betul. Ya, bahkan bisa itu jutaan orang kan waktu itu, ya, ada demo damai itu. Nah, itu peristiwa apa itu 212 itu. Nah, ini setiap kumpulan massa itu tentu berpotensi adanya konflik horizontal. Nah, tapi konflik horizontal ini juga tidak akan bisa terjadi bila tidak ada lawan. Nah, artinya satu sisi dengan pihak lain yang kontra, ya, kalau ini tidak ada gesekan atau trigger yang memicu kan juga tidak akan bisa, ya. Nah, ini yang harus diwaspadai, ya. Kalau kita berbicara teknis, ya, dari segi demonstrasi, makanya kalau saya melihat demonstrasi kemarin, ya, mahasiswa kemarin, ya, itu dari sisi mahasiswa menurut saya udah cukup bagus banget, ya. Mereka memakai atribut, ya, alma mater, itu salah satu, gitu. Sehingga waduh, ini ada matikan dulu, ya. Nanti disambung lagi. Nah, jadi di sini saya melihat kalau demo kemarin cukup bagus, ya. Itu khususnya yang dilakukan para mahasiswa, ya. Mereka pakai jaket alma mater, ya, kan. Itu berarti kan itu kan identitas. Betul. Ya. Jadi jangan sampai ditumpangin oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, ya, yang ingin membuat ricuh, ya. Itu satu sisi, ya. Yang kedua juga demo ini juga harus diatur oleh aparat,
ya dengan sebaik-baiknya, dan saya melihat juga sudah cukup bagus gitu. Aparat dari awal sebelum demo itu kurang berapa hari ya sudah memberikan rute-rute ya, mana yang jalan harus yang ditutup, dihindari, yang dihindari betul. segala macam, sehingga membatasi konflik antara pendemo dengan masyarakat, ya kan? Nah, kadang-kadang konflik ini bisa terjadi bukannya pendemo dengan aparat, tapi pendemo dengan masyarakat. Nah, coba kalau berbenturan, ya kan, macet, stuck, ya itu kan akhirnya juga akan menimbulkan suatu potensi, itu. Nah, jadi intinya di setiap demonstrasi itu pasti sangat rentan sekali adanya konflik horizontal. Nah, inilah yang harus disikapin bersama, baik itu si pendemo sendiri maupun aparat maupun masyarakat. Nah, ini harus dicari solusinya. Nah, alangkah baik ya setiap demonstrasi itu kan ingin menyampaikan pendapat kan, betul. Ingin menyampaikan aspirasi. Ya, itu ya harus ada yang menerima. Siapa yang didemo, arahnya kemana. Nah, jadi pihak yang didemo juga harus menerima aspirasi. Ya, ini tidak harus seluruhnya diterima, tapi kan bisa ada perwakilan. Ya kan, juri bicara, itu yang mengatasnamakan. Ya kalau organisasi, katakanlah mahasiswa kan ada apa itu, BEM ya, itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, itu kan ada pengurusnya kan. Nah, tentunya kan mereka orang-orang educated, ya, yang harus bisa mengaspirasi di situ. Ya, itu jadi pengurusnya pun juga harus yang pinter untuk menyampaikan bahasa diplomasi, ya itu. Jadi kalau mahasiswa tentunya kan semuanya kan rasional ya, orang-orang pintar. Jadi bukan otot atau okol, tapi otak yang main. Nah, ini salah satu hal-hal yang bisa menghindari adanya konflik horizontal. Nah, oleh karena itu aparat yang dituju, kalau kemarin itu di mana, gedung DPR ya, ya tentunya lah anggota DPR RI harus komunikatif, ya, menerima perwakilan aspirasi dari mahasiswa. Nah, kalau dua alur ini bisa terwadahi, ya itu tidak mampet tentunya kan. Nah, ini tidak akan ada konflik horizontal. Tapi kalau tidak bisa ya tersalurkan, ya, nah ini tentunya akan ada upaya-upaya pemaksaan kehendak, ya, karena di sini sudah timbul berbagai macam pemikiran-pemikiran. Setiap orang udah berpikir masing-masing kan. Nah, tinggal menunggu triggernya saja, ya. Kalau ada trigger ya di situ ya penumpang gelap, nah mudah terjadi provokasi, terprovokasi. Ya. Nah, apalagi belum sampai diterima aspirasinya. Tentunya semakin lama ya, kan ada aturan kalau nggak salah demo itu maksimal sampai jam 6 sore. Ya, jam 6 sore. Lebih dari itu kan sudah melanggar. Nah, otomatis mendekati jam 6 sore ya eskalasinya kan semakin naik kan. Kalau tidak ada interaksi kedua belah pihak, yang demo dan yang didemo. Nah, ini tinggal tuntutannya apa. Nah, itu nanti diselesaikan sesuai dengan tingkat levelitasnya apa tuntutannya. Nah, namun bagaimanapun ya, saya berpikir yang lebih besar lagi ya, kita kan negara demokrasi ya. Jadi demonstrasi itu juga hal-hal yang sah ya. Aturan-aturannya juga ada. Namun demikian antara yang bersuara sama yang diteriakin juga harus sama-sama membuka diri. Ya, yang teriaklah yang baik, yang diteriaki, yang mendengarlah yang baik. Setelah itu duduk bersama, cari solusinya. Ya, bagaimanapun juga ya di dunia manapun, sejak dulu sampai sekarang sejarah membuktikan bahwa perang pun berakhirnya di meja. Perundingan. Perang pun berakhirnya di perundingan. Ya, itu. Coba mana ada perang yang menyelesaikan perang, itu perang dunia pertama, perang dunia kedua, itu juga berakhirnya kan pasti di meja kan, perundingan kan, itu kan tidak ada langsung yang hilang kan. Dulu kan perang dunia kedua, contoh kan Jepang yang menyerbu Amerika, Jepang sekarang juga masih ada, itu artinya kan perundingan kan, ya, tidak ada salah satu yang hilang kan, atau yang bubar, itu seperti itu. Jadi itu mungkin yang berkaitan dengan demonstrasi ya, saya kupas agak lebih luas ya. Oke, silakan lagi. Ada lagi pertanyaan? Mr. Aim, saya ada pertanyaan nih. Saya semenjak dari kuliah itu selalu sering mendengar bahwa
mahasiswa itu adalah agent of change gitu. Waduh. Akhirnya membawa perubahan di masyarakat karena merupakan iya. generasi terdidik Iya. dan Generasi dapat penerus bangsa, ya ya. penerus bangsa dan dapat membantu menyuarakan aspirasi masyarakat. Iya, Nah, iya. dengan melihat demo kemarin itu kan sempat ada berita juga tuh, akhirnya jatuh korban dan ada kekerasan Iya, anarkistis yang ya. itu ya dosen. Ya, Ya, dosen. salah satu dosen. Ya, Siapa? Pak Ade Armando. Iya, ya. Pak. Ya, saya juga lihat videonya itu Ya, kan. Itu, Ya, aduh. ya kan disinyalir kan katanya mahasiswa yang mukulin, nah seperti itu. Padahal kan mereka kan bisa dikatakan sebagai agent of change, mereka adalah kaum-kaum terdidik. Nah, kalau dari pandangan Mr. AM seperti itu bagaimana? Oke, jadi itu tadi mungkin sudah saya singgung sedikit ya. Di saat kejadian keributan massa seperti itu, ini susah sekali untuk teridentifikasi ya secara nyata ya, siapa yang mulai, siapa yang dimulai ya, Iya. bagaimana. Namun secara umum bahwa demonstrasi itu pasti menimbulkan potensi konflik horizontal itu besar. Iya. Nah, di sini yang berkaitan dengan kasus itu menurut saya kalau kita bicara figur ya yang menjadi korban ya dia juga harus melihat pada posisinya ya dia harus berada di mana. Nah, ini kaitannya saat ini kan yang menyuarakan itu dari Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Iya. Sementara beliau yang menjadi korban adalah seorang dosen. Iya. Nah, saya melihat dari kacamata yang lebih besar nih, lebih luas ini. Iya. Nah, apakah dosennya juga mau ikut demo ini? Pertanyaannya kan begitu, ya toh. Kalau saya baca di media, itu yang bersangkutan si korban ini juga ikut mendukung ya aspirasi mahasiswa sebenarnya, tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode dan lain sebagainya ya itu. Namun demikian, apakah tempat ya dan waktu saat itu tepat gitu loh. Betul. Itu yang perlu saya tanda tanya ya. Selanjutnya ada hal positif yang bisa kita ambil dari kejadian ini ya, benang merahnya ya itu mungkin ke depan kita harus berpikirkan lagi ya, apakah pantas ya dosen juga demo kan begitu kan, apakah pantas guru demo kan begitu kan. Nah ini kalau secara logika ya saya pikir ini kok nggak pantas gitu ya. Nah ini harus ada suatu aturan-aturan yang jelas ini. Ya karena kan dulu ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari, gitu. Guru digugu dan ditiru. Ah, ini bahasa Jawanya kan seperti itu ya. Nah, artinya guru itu dipanuti dan dicontoh. Nah, begitu juga dosen kan juga sama ya. Itu kan statusnya sebagai guru. Nah, mungkin hal seperti ini bisa menjadi suatu diskusi ya. Ya, dibuat suatu rule ya, aturan-aturan sebaiknya apakah dosen itu bisa ikut demo seperti itu. Mungkin ibaratnya kalau mungkin lagi sedang demo buruh kan tidak ada mahasiswa gitu ya Pak ya. Ini kan seperti itu ya. Ini kan demo mahasiswa tetapi dosennya keikutan juga. Nah gitu. Nah saya malah berpikir lagi yang lebih besar lagi ya. Dosen ini kan setiap di kampus dia memberikan ilmunya kepada mahasiswa. Betul. Ya. Tapi mahasiswa juga melihat sang dosen itu bila berada di luar kampus, kan begitu kan? Nah, kan saat ini kita melihat di media banyak yang backgroundnya dosen, tapi juga berbicara di luar kampus, ya pada ranah politik, betul, atau ikut sebagai pengamat atau atau politik praktis ya yang kadang-kadang juga di situ menyinggung hal-hal yang tendensius seperti itu. Nah ini kan kontradiktif ya. Satu sisi guru digugu dan ditiru untuk menjadi contoh, di kampus dia bicara bagus, tapi kemungkinan ya ada beberapa ya oknum mungkin ya yang di luar tidak seperti itu. Jadi itu kalau di episode yang lalu kan kita pernah bicara lead by example, kepemimpinan dengan contoh ya. Nah ini mungkin perlu kita cari aturan ya. Nah
bahkan yang lebih luas lagi ya, kita melihat lebih besar lagi. Apakah mungkin ya bisa menjadi diskusi juga itu? Kan TNI Polri, Ya. contoh, itu kan hak untuk memilihnya tidak ada, Tidak ada. dicabut oleh negara. Iya. Nah, Untuk netral. netral. Iya. Saya juga kadang berpikir dengan kejadian seperti ini ya, Mm-mm. andai kata dosen itu netral, Oh. ya, Betul. itu saya rasa akan sangat objektif sekali itu, Iya, ya, dia fokus untuk membimbing tunas bangsa ini, Iya, iya. tanpa dicampuri kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan partai, kepentingan-kepentingan golongan, organisasi, dan yang lain-lain. Iya. Nah, ya, ini karena dosen ini kan menurut saya tidak kalah pentingnya dengan TNI Polri loh, Iya. posisinya, Betul. ya, bahkan setiap hari dia menginfluencer Iya. mahasiswanya. Betul. Coba kalau dia secara pribadi juga terpengaruh, Iya. ya, oleh kepentingan-kepentingan di luar, ya, itu kan berbahaya, Iya. Betul. berbahaya loh ya. Iya. Ini baik kepentingan politik, kepentingan macam-macam, itu aliran-aliran isme-isme, itu ini kan sangat berbahaya. Iya, Nah, iya. dan itu akan terjadi menurut saya bila dosen juga mempunyai itu tadi hak untuk memilih. Nah, ya karena pasti dengan ditumpangi dengan harapan Iya. sang dosen ini bisa menjadi influencer kan, Bisa kepentingan-kepentingan itu menggiring. tadi menggiring para mahasiswa. Nah, kalau seperti ini, kalau menurut saya ya ini menjadi embrio loh, malah perpecahan di tubuh para mahasiswa itu. Iya. Ya coba kalau punya dosen warna-warni kepentingannya kan, Iya. nah itu yang satu mewakili ini, golongan ini, satu ini kan kita kan mana bisa menyaring seperti itu. Kalau tidak ada rule yang benar-benar konkret ya. Iya. Nah, kalau TNI Polri kan konkret, Iya. itu tidak memilih, Iya. fokus untuk mengamankan proses pemilu. Ya. Iya. Namun ada sisi lain lagi kan, yang mungkin lebih penting lagi seperti yang saya sampaikan tadi itu. Nah ini hanya wacana, ya Iya. wacana yang mungkin dengan setiap kejadian ini akan membuat manusia menjadi lebih maju kan, Iya. menjadi lebih kreatif, lebih inovasi kan. Nah ini salah satu bentuk pemikiran saya. Ya Iya. ini perlu dipertimbangkan oleh pemerintah khususnya. Iya. Oleh para pakar-pakar ya, Pakar-pakar, ya. dewan akademisi Iya. ya itu dan harus berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara. Ya. Betul. Kalau menurut saya seperti itu loh ya. Iya, iya, iya. Jadi harus Make ada sense. kajian-kajian yang lebih mendalam lagi untuk membicarakan tentang ini. Iya. Ya kan? Betul. Karena kalau tidak ya kasihan mahasiswa kan. Itu setiap saat itu ada dosen ikut itu demo nanti ya itu aduh udah kacau balon nanti ya kalau itu tidak diatur dengan atau yang konkret ya. Iya. Mungkin begitu ya. Oke. Iya, Ustaz. Mungkin lagi ada pertanyaan lagi. Ini masih berapa menit nih kelihatannya agak lemas-lemas ini ya. Masih nunggu. Nggak apa, harus semangat, Oh, harus semangat. Harus semangat nih. Harus semangat. Gimana Dini? Lanjut. Kalau seperti tadi ya, Mister. Ini pertanyaan lanjutannya berarti mungkin apakah ada cara sih selain demo untuk menyampaikan aspirasi kita atau mahasiswa atau ya masyarakat ke pemerintah gitu, selain demonstrasi? Dari menurut pandangan Mr. AM, mungkinkah ada cara lain seperti itu? Banyak ya. Jadi sebenarnya cara kita untuk menyampaikan aspirasi ya itu rakyat kepada pemerintah ya, kepada anggota dewan selaku perwakilan rakyat itu sebenarnya banyak cara ya kan. Pemerintah kan juga sering membuat ya itu kotak pos ya itu surat terbuka dan yang lain sebagainya ya. Nah ini yang salah satu bentuk yang harus ditingkatkan ya, karena kalau itu dimanage dengan profesional ya itu dan terjadi two-way traffic communication ya dan itu berdaya ya, artinya ruang untuk komunikasi itu ya antara rakyat dengan pemerintah ini berjalan dengan baik ya, justru ini harus ditingkatkan karena bagaimanapun juga aspirasi rakyat itu adalah aspirasi terbesar gitu. Nah ini mungkin saran saya juga harus ditingkatkan lagi ya, jadi setiap departemen, setiap bidang ya
baik pemerintahan termasuk di Pemda ya, itu dari Iya. tingkat kecil ya, kabupaten, kecamatan ya, mungkin tingkat gubernur sampai tingkat nasional, dibuka lagi itu ya sarana untuk komunikasi ya dengan masyarakat. Ini dalam arti untuk mengeliminir ya adanya demo, karena aspirasi kan sudah tersalurkan Iya. dan ditanggapi. Iya. Ya. Nah, kan sekarang teknologi sudah luar biasa kan. Betul. Ada email, ada macam-macam media sosial ya kan yang bisa untuk setiap saat. Nah, tentunya di sini juga harus dibentuk tim ya dari pemerintah sendiri ya, dari Pemda ya, dari aparat ya, dari DPR ya untuk menjawab itu. Iya. Ya, sehingga para kepala daerah ya dan pemerintah itu ya justru itu yang paling penting, menerima aspirasi masyarakat untuk membangun daerahnya, Iya. menerima aspirasi rakyat untuk membangun bangsa ini. Nah, karena rakyat ini kan pinter-pinter Iya. ya, dan Iya. pemerintah juga harus menelurkan kebijakan-kebijakan yang komprehensif, yang harus bisa menerima segala macam perbedaan yang sangat heterogen itu tadi ya, Iya. sehingga kebijakannya sangat objektif ya. Itu memang tidak ada yang sempurna di dunia ini ya, Pasti. tapi Iya. setidak-tidaknya yang mengarah ke sempurna ya, karena kalau ini hanya sepihak ya, justru malah unproduktif nanti. Itu coba kita mengeluarkan kebijakan padahal kebijakan itu tidak sesuai dengan aspirasi di bawah, kan malah jadi kontraproduktif. Betul. Itulah yang menimbulkan demo kadang-kadang. Iya. Iya. Nah, ya enggak. Nah, seperti demo sekarang ini juga itu belum dikeluarkan kebijakan, baru rumor-rumor. Betul. Rumor, iya. Itu Iya. baru rumor. Betul, Pak. Itu Iya. apa perpanjangan masa jabatan presiden itu 3 periode atau berapa itu kan rumor-rumor. Benar. Dengan rumor-rumor aja udah terpancing Iya. ya, apalagi dengan ditelurkan suatu kebijakan. Oleh karena itu kembali lagi itu, kalau pertanyaannya apakah ada cara-cara, banyak cara-cara yang bisa untuk membuat komunikasi dua arah ya, itu tinggal kreatifnya aja ya para pimpinan ya negara ini ya, pimpinan daerah ya, wakil-wakil rakyat kita ya, untuk membuat forum ya. Itu kalau perlu ya di samping dengan media-media diadakan ya seminar-seminar, tanya jawab, diskusi temporeri ya, itu secara periodik itu, apa salahnya kan? Iya. Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden ya, sekali-sekali dialog ya langsung dengan masyarakat gitu. Benar, Kan iya. sekarang Hearing sudah juga ada ya. TV, Betul. itu ada seluruh media on air ya, Iya. nggak ada Iya. salahnya juga. Betul, itu Pak. itu Setuju terima saya itu kalau itu itu, itu benar. itu sementara itu para asistennya, para menterinya semuanya Iya. juga yang memfollow up tiap bidang ya, itu Betul. kan justru menjadi bangsa yang produktif, Benar. ya bangsa yang berpikir. Iya. Ya, jadi bukan yang emosional, Iya. gitu. Tapi semuanya kita ajak secara tumbuh dengan akal-akal yang sehat. Iya. Ya kalau menurut saya seperti itu. Jadi silakan kreativitas ya, banyak kok cara untuk menyampaikan itu. Bahkan kalau udah semuanya terwadai, nggak ada lagi demo. Iya. Yang Iya. ada Karena komunikasi, Benar. diskusi. Iya. Itu seperti itu. Iya. Memang sudah ada dilakukan, tapi intensitasnya mungkin Masih belum kurang ada, ya, belum luas, secara komprehensif itu ya, wadahnya mungkin belum ada rule-nya ya, legal action-nya yang jelas seperti itu ya. Ya benar, Mungkin- Bapak bilang harus dibikin sebuah tim sendiri sih, Pak. Betul, Karena kan betul. pemerintah sendiri pekerjaan itu kan sudah pasti setiap harinya tuh banyak sekali kan, Pak. Iya, iya. Pasti juga tidak bisa menanggapi satu persatu. Betul. Jadi tentunya harus ada tim itu tadi. Betul. Nah, menerima itu juga jangan hanya sekedar dialog selesai, tapi Iya. harus ada follow up-nya. Itu Nah, paling penting, iya. implementasinya, Itu dia. output-nya. Betul. Ya, sehingga dengan input yang akurat, ya keluarlah kebijakan output yang akurat juga. Iya. Artinya kan bangsa ini kan banyak kekurangan kan, banyak masalah kan. Iya. Itu kan mengidentifikasi masalah, shorting problem. Iya. Baru kita cari solving problemnya. Iya. Nah setelah itu kan keluar outputnya, itu solusinya kan. Iya. Nah jadi seperti itu, makanya diskusi dengan rakyat itu merupakan suatu hal yang penting sekali menurut saya. Iya. Dan sekarang media udah luar biasa kan. Iya. Jadi ya tinggal kreativitas saja, diwadahi dengan hal-hal yang konkret ya. Malah nanti nggak akan ada demo lagi ya, Iya. semuanya bisa menyampaikan aspirasi dengan media yang sudah diatur ya Iya. secara
bersama-sama kan itu. Ya, Menurut mungkin saya seperti itu. juga Korea Selatan Pak yang saya tahu, mungkin bisa bisa perbaiki saya kalau salah. Mereka itu melakukan petisi Pak, petisi secara online. Jadi kalau saya lupa berapa, jadi kalau sudah ada batasannya berapa, let's say misalnya mungkin sekitar 80 jutaan petisi, itu nanti presidennya yang akan langsung menanggapi tentang petisi tersebut. Iya. Jadi menurut saya itu juga merupakan salah satu Cara, juga iya. gitu. Makanya kan saya bilang ada tadi, petisi. ini banyak cara. Betul. Ya, apalagi teknologi IT kita ini luar biasa Iya. kemajuan. Jadi tidak ada lagi sekarang itu batas dunia ini. Iya, Ya. betul. Batas ini kita ngomong di sini mungkin dalam tempo bersamaan seluruh orang dunia bisa nonton kan. Iya. Iya. Jadi tidak ada lagi batas. Iya. Tinggal sekarang creativity dan inovasi. Ya, itu quotient yang keberapa itu keempat. Iya. Ya. Betul. Creativity quotient Iya. gitu. Ya, ini yang harus kita tingkatkan di semua elemen, baik Iya. pemerintah, pejabatnya, itu rakyatnya juga, tinggal medianya kita cari Iya. yang bisa mewadahi untuk interaksi, Yang paling efektif. two-way traffic komunikasi ya, Iya. itu jadi dua arah komunikasi antara rakyat dengan pemerintah, itu antara rakyat dengan rakyat juga bisa diskusi, Iya. pemerintah dengan diskusi ya. Ini wacana itu sebenarnya dari dulu sih sudah ada ya, tinggal implementasinya aja mungkin dibuat secara nasional begitu ya. Iya. Nah, kalau pemerintah daerah ya secara perda ya Iya. itu harus diatur secara konkret lah seperti itu. Dan saya melihat juga ya kalau di TV kan ada juga channel-channel kan, Ya. channel DPR TV kan Oh segala iya, macam. iya, Nah, betul. tapi itu kan One way. one way Iya. ya, harus dilakukan two way kan. Nah, mungkin juga bisa ya, mungkin di channel itu dibuka untuk two way traffic komunikasi Benar, ya. Pak, iya. Online Iya. ya, Telepon, telepon ya, ya. menanggapi ya. Iya. Itu harus ada yang menampung ya, itu Iya. harus ada pembahasan. Intinya Tetapi dengan demikian berarti Ah. pemerintah kalau misalnya akan diadakan seperti itu Pak harus berani menerima kritik ya Pak. Karena kan mahasiswa-mahasiswa kita ini cukup tajam kalau saya lihat kalau udah menilai pemerintah ini. kritik itu harus. Nah, itu dia. Kalian juga suka mengkritik saya kan? itu Kan walaupun Bapak saya yang minta. Nah, iya itu. Saya Iya. selalu minta. Iya. Apa pendapatmu? Nah, Itu kan iya. artinya kan aku minta kritik. Iya. Aku minta solusi. Iya. Aku minta masukan, minta saran. Mm-mm. Benar nggak? Karena satu kepala itu pasti kalah dengan banyak kepala Iya. pemikirannya gitu loh. Itu yang saya pikirkan, gitu. 1-2 orang ketemu bagus. Begitu ada 5, 4, 10 orang, oh ternyata salah kita. Iya. Itu karena apa? Berpandangannya lebih komprehensif. Iya, lebih luas. Itu Ya. kan kita kan sering melihat ya satu sisi dari sisi sini. Oh ternyata begini bentuknya. Dari sisi lain beda. Nah kalau kita banyak kepala kan dari semua sisi kita bisa melihat kan. Ya. Akhirnya kan ketemu benar. Oh seperti ini loh permasalahannya. Itu akhirnya ketemu juga solving problemnya ya yang tepat kan begitu kan. Nah, Iya. jadi semakin banyak kepala semakin banyak sisi. Jadi kalau kita alergi dengan kritik kebalik. Nah. Itu salah. Salah. Pemimpin apalagi Iya. tidak Iya. boleh ya itu. Hanya cara-cara menyampaikan kritik itu harus ada harus yang benar. etikanya, Betul. ada aturannya, Tidak mencaci ada maki ya normanya. Pak. Betul. Iya. Ya sama lah, andai kata saya punya pemimpin ya saya itu menyampaikan saran kritik ya ada aturan-aturannya Iya. kan seperti itu. Nah ini namanya manusia. Iya. Iya. Gitu. Kalau tidak itu ngikutin aturan, nggak ada cara-cara normatifnya, nggak ada etikanya ya bukan manusia lagi. Iya. Ya, kan kita Iya. kan diberi itu kelebihan sama Tuhan kan, Iya. akal hati ya untuk berpikir ya Iya. supaya kita beda kan. Iya. Apalagi nih? Aduh, seru ya. Iya, ini. Sambil ngabuburit. Iya. Di sela-sela istirahat kerja. Iya betul. Gitu. Berarti Pak tadi Bapak singgung rumor-rumor 3 periode ini aja kan baru rumor, tetapi mahasiswa sudah panas semua. Berarti ini harus menjadi apa ya Pak? Para pihak-pihak ini tidak boleh memberikan rumor dengan seenaknya aja dong Yes. Pak. Iya kan? Iya, Iya kan? benar. Nah, inilah ya. Negara kita ini ke depan ya semakin tahun ini kan ulang tahun tambah tahun. Iya. Harus semakin matang. Iya, itu dia. Ya, Jangan nah, seenaknya aja Jangan berbicara, seenaknya, ya, karena apalagi yang ada di tingkat elit. itu dia. Yang Di depan menjadi media contoh, pula, ya Pak. digugu dan ditiru. Itu dia. Ya itu harus bisa memberikan contoh yang Iya. baik ya dari perkataannya, itu dari sikapnya. Karena juga memberikan dari- dampak negatif jadi ke pemerintah Benar. sendiri Iya, gitu. Karena begitu salah, Iya. dawai efeknya ini
ini bisa Panjang. unpredictable, Iya. out of control loh kadang-kadang. Betul. Ya, bisa itu nggak bisa kita perkirakan. Nah, Bahkan itu. mungkin kalau misalnya tidak ada rumor ini tidak akan ada demonstrasi mungkin. Ya, Iya. ya. Iya kan? Iya, Ada betul. kalimat bijak ya. Ucapan seorang pemimpin adalah undang-undang. Wah, Gitu. Ya. Artinya seorang pemimpin itu tidak boleh bicara asal. betul. Iya, iya. Karena begitu bicara asal itu kan diikuti Iya. ya pendukungnya. Iya, dan jejaknya juga ada, Pak. Apalagi sekarang jejak digital. digital, Betul. gitu. Iya. Itu. Nah ini kan juga harus hati-hati, gitu. Saya pun di sini mau berbicara juga harus itu bisa mengadvokasi semua aspirasi. Kita nggak boleh tendensius, memancing dan lain sebagainya. Iya, betul, kan, betul, ya. betul. Tapi harus memberikan sesuatu yang bermanfaat. Intinya Iya, seperti betul. itu. Iya. Nah kadang-kadang yang begini saja belum tentu yang baik itu diterima orang menjadi baik loh. Iya, gitu. benar. Apalagi yang tidak baik. Iya. Karena oleh karena itu kembali lagi ya harus berhati-hati Iya. memberikan statement rumor-rumor ya itu Iya. itu harus diolah ya dipikir Iya. secara Betul. matang sebelum itu keluar dari Dipertimbangkan, mulut. iya. Dan yang paling penting ya semuanya harus punya niat yang baik ya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Iya. Ingat loh, untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, Iya. bukan untuk kelompoknya, Nah. golongannya. Iya. Itu dia. Gitu? Itu. Nah, ini tapi bagaimanapun juga rakyat juga akan tahu. Ya, ya karena kebenaran adalah kebenaran. Iya. Ya itu nggak akan bisa ditutupi dengan suatu Betul. kebohongan, Iya, dengan betul, keburukan. Karena kebenaran milik Tuhan. Tuhan. ya, Iya. ya, itu nggak akan bisa ditutupin itu. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia itu berhati-hatilah untuk menyampaikan hal-hal yang akan menimbulkan efek ya. Apabila kita berada di atas ya kita punya pengikut yang banyak menjadi pejabat publik, pejabat negara, Ya. yaitu berhati-hatilah untuk seperti itu. Apalagi sekarang ada undang-undang IT kan. Betul. IT. Nah, ITE. 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 Nah, ya kan sudah banyak itu yang terjebak karena undang-undang Iya. ITE. Iya. Betul, ya. hanya karena Gitu. menghina di sosial media. Iya. segala Iya. macam. Kurang hati-hati Oh, juga. Iya. Emosi. sosial media. Emosi. Iya. Nah, jadi hati-hati, jangan Betul. bermain di medsos dengan seenaknya Seenaknya. sendiri, Iya. liar itu menohok orang, menohok itu golongan lain, sara ya kan, ini Iya. kan nggak bagus. Balik ya. lagi kita harus memberikan kritik tetapi dengan etika. Membangun Iya. dan ada solusinya dengan etika-etika yang Iya. benar kan seperti itu. Karena lidah tidak bertulang, Pak. Itu dia. Aduh, oke. Ngomong-ngomong ya kita sudah Sudah. cukup lama ya. Iya, Pak. Kita masih ada jadwal lain lagi Siap. yang harus kita selesaikan ya. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat ya. Ya. Itu kita akhirin ya. Ya. Ini diskusi kita. Nanti kita lanjutkan lagi di episode selanjutnya. Siap. Moga-moga apa yang kita sampaikan bisa memberikan wawasan, edukasi, pencerahan, solusi, motivasi. Betul. gitu, Iya. kepada yang menonton. Menonton, Ya. Jadi dari saya pesannya jangan lupa untuk melihat episode kita selanjutnya. Oh iya Iya. dong, makanya Kita- harus nyalain lonceng, Pak, Oh, biar nggak ding-dong, ketinggalan. gitu. Betul. Subscribe, ya, toh, Iya. gitu. Oke. Ya, Siap. ya, ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, selamat sore. Sore. Ya. Bye.